tempat yang tepat untuk berbagi. Banget. Dan si cewek pun gak ngerti resiko sosial yang akan dia terima. Dia ngertinya nang omah sumber orang-orang. Salah ini orang-orang. Gak pernah dirangkul. Beda dengan aku ketemu beberapa teman cewek yang dia di rumah itu bebas. Dia dikasih kepercayaan. Iku pun akhirnya akeh koncoku sing sambat. Ketika ketemu arek koyo ngono. Sambatnya apa? Kesel dia apa no? Karena kontrolnya lebih kuat ya berarti ya. Karena dia merasa dipercaya, aku mau mengecewakan. Dan ketika mereka butuh untuk itu, dia merasa gak so, akhirnya dia apply untuk aku nikah no. Keren berarti orang tua ini. Keren. Iya, karena bisa mendidik dengan ya istilahnya bebas, Iya. tapi terbatas. Iya. Itu kan harusnya di agama pun, itu kan kayak ngono. Makanya kita harus tahu gimana cara mendidik anak. Kayak apa. Dan itu nanti akan ada di konten kita juga. Kita akan nyari literasinya. Karena tadi ono pertanyaan. Nah gue TikTok. Apa pertanyaannya? Iya apa mang? Pokoknya intinya gimana sikap berbuat adil terhadap anak. Nah adil ini kan proporsional. Tuh. Harus tepat. Gak mungkin kene ngomong ambek anak sing wis SMA, ambek anak sing SD, kita adil sangune podo kan gak bisa. Gak iso. Proporsional. Tapi kita lagi kesulitan nyari literasi. Iya, makanya kita gak bisa, belum bisa jawab sih. Aku yakin pasti bisa nantinya. Tapi sekarang karena kita gak gelem ketok kemeruh, terus sawala kabeh, masalah. Terlalu memaksakan diri. Nanti kita akan nyari literasi itu. Tapi kalau kayak aku contoh-contoh yang ditunjukkan di tareh-tareh banyak kisah-kisah sing masyhur banget. Contoh ketika Nabi sujud terus mari ngono di ono putune mbok Sayyid Hasan atau Husain sing ada di punggungnya. Kan ono sahabat sing suwe banget sujude. Akhirnya njengongok, "Loh, ono putune." Sampai kayak ngono yo. Dan beliau kan gak langsung putune dibanting to. Wih ki repot ya. Oh. Enggak. Ditunggu. Ya karena Nabi juga kan Iya. memberi contoh juga tugasnya. Ya kan berarti itu yang harus kita lakukan ke anak. Selemah lembut itu. Terus marono cerita ketika Nabi wis janji nek malaikat Jibril. Dinteni. Kok ngaret malaikat Jibril ngono. Dinteni nang dalem. Akhirnya gak ono. Terus marono beliau keluar atau di dalam lagi pokoknya ketemu. Terus takoni kenapa? Soalnya niku wonten asu ngono. Karena ada anjing di kamarnya Nabi, ada anjing sing digawe dulinan Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Dan itu yang bikin stigma di apa ya? Yang menyatakan dan kisah itu yang sering kali dibuat dalil juga untuk rumah yang ada anjingnya nggak akan dimasuki malaikat. Soalnya sekelas malaikat utama Jibril gak gelem. Nyampai wahyu gak mau masuk ke rumah Nabi gitu. Iya. Karena ada anjing. Mungkin malaikat Israel yo. Sing kebal ngono iku yo. Mungkin. Iya. Kan yo akeh rumah-rumah sing ono anjingnya ya, tetep kejabut. Tetep kejabel. Ngomongin sex education. Ini kan banyak kasus yang tadi kita bicarakan yang salah kasus kehamilan, terus kasus salah pengertian, si cewek nggak ngerti apapun, si cowok memanfaatkan itu. Nah ini pertanyaan mendasar itu kalau kita ngomongin sex education adalah terjemahan bebasnya Iya. pendidikan seks. Pendidikan mengenal organ intim. Oh, ini kalau kita lihat teksnya, terjemahan dasar, sex education, pendidikan seks. Nah, kan seringkali wong ngomong, iki katanya diajari untuk nge-seks. Iya. Atau gimana? Lah itu, ya itu kan kita di masyarakat yang bukan bahasa ibu, bahasa Inggris itu. Iya, kan maksudnya sex education itu kita diajari untuk mengenal organ private kita dan apa yang bisa dilakukan organ private.
apa yang berakibat ketika organ private iki jajan ngawur. Nah itu pertanyaannya adalah kapan dimulai? Ya mulai balita. Mulai balita ya? Iya. Tapi ya nggak sevulgar iku balita dikandani ngono enggak. Misalnya tingkatannya balita, ya cuman dikasih tahu ini organ private. Organ private ini nggak boleh disentuh Orang lain. orang lain, sing boleh menyentuh hanya orang tua. Karena kepentingan punya boi apa, selain itu nggak boleh. Atau orang yang sudah dipercaya kayak guru. Misalnya kayak ngono enggak oleh guru kok gak pareng. Kamu gak cepet nak. Kadang kecepet sob. Ya rek. Dan setelah udah naik lagi umurnya, komunikasinya udah lebih jelas, diberi tambahan lagi. Termasuk mungkin yang cowok kamu harus hitan. Di syariat Islam kan di sunnah apa wajib ya? Wajib. Hitan ya. Kamu harus hitan karena akan berakibat kayak gini. Ya, kalau kamu gak hitan, ini loh resikonya. Dan ketika kamu udah berkhitan, kamu dinyatakan dewasa oleh banyak orang dan kemungkinan kamu akan dikasih tahu bahasa-bahasa gak masuk akal. Contohnya, aku biar tahu. Setelah pengertian yang kayak gini masih ambigu tuh. Bahasa yang tidak masuk akal ya ini. Gak masuk akal di anak waktu itu. Oh aku ya. Bien waktu harus dicontohkan toh. Iya, harus divulgarkan kan. Iya. Contoh, aku dulu ketika khitan dikandani beberapa orang dan itu gak dijelaskan oleh orang rumah. Bahwasanya itu salah. Kon kepin cepet waras. Iku manukmu lebokno silite petik. Sumpah yo. Sumpah. Cek ndang waras. Lho aku tak kira silite petik emang apa ono ndoke ada apanya sih membuat iku cepet kering. Gak on jadi karena waktu itu aku izin dari science fiction. Power Rangers sih semua cetang dar ono ajaib Hercules nyekel petir Zeus apa-apa tak kira belum terdegradasi ya. masih cupu lah istilahnya. Iku aku golek-golek PT wis gak iku lho guyon gak bareng ngono tok. Enggak dijelaskan. Nah, karena kalau anak punya daya kritis, itu kan bertanya. Iya. Kenapa? Tapi orang tua enggak punya kemampuan untuk menjelaskan itu karena wedi anaknya keberangas. Lah saiki kita ngomong keberangas itu levelnya gimana? Karena kalau di zaman sekarang mau nggak mau anak kita akan keberangas. Pilihannya cuma satu. Dia akan diberangaskan oleh lingkungan atau diberangaskan oleh kita yang lebih terkontrol. Ini pilihan lagi. Iya pilihan. Dan orang tua harusnya upgrade di situ. Dan iya buat aku rumah itu harusnya jadi rumah. Bukan jadi musola. Ya apa sih omah? Omah iku ono ruang tamune, ono kamare, ono WC-ne, ono pecereni, ono sepitengi. Banyak orang itu berpandangan bahwa rumah itu gak ono pecereni. Lah ya apa lah, misalnya pecereni nang jobo kok kecer-kecer. Terus apa sing mencereni anake omah iko izin dhewe awakmu iku dadi anak guys njogo jeneng wong tuwa. Kita kan enggak tahu mana yang harus kita jaga dulu. Karena di rumah kita enggak dapat informasi itu. Kita dapatnya di luar. Ketika kita bahagia karena kita diterima di luar karena ada informasi baru juga dan penerimaan baru. Informasi yang sama kita taruh di rumah loh. Iki bener dah. Dioreng-oreng enggak dapat jawaban. Gak diluruskan, gak dijawab. Enggak. Dioreng-oreng toh, dikasih kebencian. Ataupun kalau dapat jawaban kadang kurang memuaskan. Kurang itu jelas. Itu level rotok dukur itu. Iya. Wis rotok dukur. Dan sering kali gua merasa kayak aku pribadi ya. Di keluargaku sendiri kita ngomong hal-hal seperti itu. Itu merasa kayak gak kon iku anakku. Gak pantas kan jadi kotoran senajis itu. Najisnya nang jopo. Terus untuk laporan anak sampe najis nang jopo. Tuh amat orang-orang lah apa kan najis nang jopo? Karena aku guys najis nang omah. Tolong. Gak bisa bicara secara friendly dengan orang tua. Ada jarak. Termasuk kadang yang sering terjadi ya sebagai orang tua juga kan
saya banyak menjumpai ada sebenarnya ada keresahan juga di saya. Saya punya anak kelas 6. Seharusnya sudah saatnya disampaikan bahwa di usia sebentar lagi kamu akan mengalami fase ini. Oke. Tapi ada kebingungan juga di saya. Kenapa? Ya apa caranya sampai none? Dilungguin sama ibu Karena dia belum mengalami itu. Preparation. Nah, Kan kita tadi sebelum itu kita ngobrol. Iya benar. Kalau misalnya aku tadi kan beranggapan, yo ketika anak itu nyampe kita kasih tahu. Tapi kan jenengan ralat. Iya benar. Seharusnya sebelum dia nyampe ke fase itu kita udah kasih tahu. Benar. Saya tahu fasenya itu, tapi bahasa yang digunakan. Memilih penggunaan bahasa. Termasuk contoh gini. Kamu punya private area. Disebut dengan iki atau iki. Iki. Nah, bentar lagi kamu akan mengalami fase di mana akan tumbuh bulu di private areamu, atau kamu akan mengalami mimpi basah. Lah, yang menjadi kekhawatiran adalah ketika dia penasaran dengan mimpi basah, dia akan mengotak-ngatik private areanya. Kalau emang itu terjadi, mending terjadi di bawah pengawasan daripada dia diotak-atik no koncone. Pilihan. Iya sih. Karena mau nggak mau, diakui atau tidak, cara mengotak-ngatik itu kita semua mengalami. Ya. Tapi ketika di luar kontrol orang tua, akhirnya ngawur. Ya karo iku mang bulan PT. Iya. Kan kita punya pilihan di tangan kita. Sebagai orang tua, orang yang lebih berpengalaman. Saya yakin keresahan itu bukan hanya ada di saya loh. Lu yuk gak apa-apa, makanya nih kita ngobrol di sini. Iya. Sampean nggak mengalami kayak gitu sampean? Di usia sampean segitu, sampean ada penasaran? Ya banget. Yang tidak terjawab. Ya banget. Dong omah aku masjid. Oh, bukan musola ya? Betul, masjid. Keluarga pondok. Oh iya. Strict itu. Nggak punya literasi. Aku sekolah SMP negeri. MI aja isinya wong random. Sing ngawur-ngawur oleh ngomong. SMP mana? Ya. Contoh, bab pacaran. Di SMP aku pengen pacaran. Karena melihat lingkunganku, konco-koncoku pacaran. Dan wong tua ini mendukung pacaran. Gak apa-apa pacaran. Dek wong tuaku gak oleh kon pacaran, silakan, tapi mending tak pedot sekolahmu, tak tukokno sapi, angono ae. Rabio. Backstreet dong. Sedang saat itu yo. Loh iya. Loh terus ya apa? Dengan background seperti itu. Serojiun itu. Terus ulama. Iya. Anaknya Mursal. Akhirnya Backstreet. Penasaran karena penasaran itu ya. Sampai aku di fase gak terima ono nang keluarga iki, aku lho gak kepengin ono nang keluarga iki, ruwet banget aturane. Aku mending dadi anak wong-wong iku bebas-bebas aja. Dan tidak ada penjelasan atas Iya, cuman keluarga. Dikasih kamu kalau melakukan akibat iki. Sing iku hukuman. Bukan akibat sing dijak ngobrol enak. Sampai akhirnya setelah aku kuliah mengalami berbagai macam hal, aku memberanikan untuk ngobrol ke orang tua. Beberapa hal yang menurutku dulu tabu untuk tak obrol, tak berol no. Awal ya apa reaksi ini? Waktu itu di dalam mobil cuma ada 3 orang. Aku, Abah, Mami. 2 orang mengalami 2 reaksi yang berbeda. Aku ngomong sefrontal itu. Sama kenal aku kali kak on cam ya apa lambeku. Nah jero cam sempat keprojot mang ya. Mami nangis. Abah laka-laka. Gak ngerti laka-laka. Laka-laka adalah tertawa, terbahak-bahak. Atau lol, lot of loud. Apa ketawa? Yang mami merasa gagal mendidik saya. Sing abah ngomong lho, kan wis balik sih saiki. Ya wis kabeh wong duwe dalane dhewe-dhewe. Guyu. Serius. Saya mengalami. Dan setelah itu pembicaraan kita sefrol itu. Ngawur pisan. Maksudnya aku nggak akan, karena aku waktu itu sing rumongso aku nanggone kanca-kancaku iso brol.
Lah apa nang wong tuaku gak Itu iso. setelah sampean di usia dewasa ya? Sudah selesai semua, sudah masuk ceren, Iya. sudah seluruh di sepiteng, sudah hancur lebur berantakan. Dan sampean baru profil ke keluarga. Iya, tak omongno kabeh. Heeh. Tapi untuk beberapa hal, Yang tetap lah. itu cuman abah aja yang tahu, mami nggak tahu. Dan ada beberapa hal sing cuman saudara aja yang tahu. Karena buat aku rumah itu keluarga. Heeh. Rumah adalah tempat kembali. Iya. Heeh. Jadi kalau misalnya lingkungan temanku itu ngerti Zaza level 100, di lingkungan keluarga harus ada yang ngerti Zaza level 200. Atau bahkan 1000. 1000. Dan itu terjadinya cuman aku ambek mbak akhirnya. Jadi mbakku ngerti sebobrok apa saja. Dan kita akhirnya sok ngobrol enak banget. Dan di situ pun akhirnya dia sok ngomong, "Sele, iki anakku kok koyo ngene." Ya apa iki? Loh, lah nek aku dulu waktu umur dia, aku pikirannya gini. Coba aja ngobrol lah. Kemungkinannya apa? Nah, ini kan mungkin keresahan orang tua yang punya anak di masa transisi. Ini bakal kita jawab kayaknya. Ya, nanti kita akan bahas itu lebih dalam lagi. Ya apa nge-treat ponakanku. Termasuk bagaimana menyampaikan hal-hal yang tadi kata kunci pertama tabu. Ya. Nah, apa yang disebut tabu, misalnya kamu ngomong tentang alat kelamin, vagina, ngomong penis, iku isoin nang area mana kamu ngobrol itu. termasuk akan menjawab pertanyaan Mbak siapa tadi yang di TikTok. Gimana adil terhadap anak? Betul. Itu akan terjadi. Karena Tapi kalau dengan cara kita loh ya. iya, ojo baper loh yo. Ojo baper. Dan kalau misalnya ngomong adil ke anak itu penghormatan kita ke anak itu harusnya yo sangat tinggi sekali karena beberapa riwayat menyatakan anak itu sok narik wong tuane swarga dan sok aweret-eret wong tuane nang neraka. Karena kelalaian pendidikan, karena keberhasilan pendidikan. Bisa jadi karena kediktatoran orang tua. Iya, Sehingga anaknya mencari kepuasan di luar yang kita nggak bisa kontrol. Makanya itu. Nah ini berarti seharusnya nih kalau saya coba tarik, harusnya antara orang tua dengan anak itu sebisa mungkin gaya komunikasinya sebagaimana anak dengan temannya. Bisa nggak sih kalau di lebih jauh sebenarnya. Lebih jauh. Seharusnya anak itu lebih telanjang sama orang tuanya daripada sama temannya. Ya maksudnya gitu, bahasa komunikasinya. Kadang kan gini, kita nggak sadar bahwa kita mendidik anak. Kita nggak sadar anak itu umur berapa. Kita maunya anak itu seperti kita waktu dulu atau kita yang sekarang. Sering nggak orang tua mengalami seperti itu. Iya, akhirnya ono gradasi informasi. Anaknya gurung nyampe nang kuno, akhirnya ya itu malah gak ada kebrangas. Nah, kadang si bapaknya sadar, emaknya nggak sadar, atau bahkan sebaliknya. Contoh kejadian tadi kan, reaksi dari abah sama mami beda kan? Nah, itu bahasa targetnya kedua orang ini juga akan bisa jadi beda. Iya. Dan akhirnya karena itu aku ya merasa mami wajar sebagai perempuan merasa kaget, shock dan merasa gagal. Karena beliau nggak pernah membayangkan itu dan beliau belum pernah mengalami yang saya ceritakan. Gak nyongko kok ini. Mungkin Abah lebih ekspertis untuk menghadapi berbagai macam masyarakat sing ditemoni abahku. Akhirnya ndelok anake, oh ya wis apa-apa, fine. Tapi gara-gara pernyataan itu akhirnya hubunganku ambek apa mendekat. Ya karena terbuka. Iya. Sampai pesan-pesan gimana ketika malam pertama. Tapi ketika dewasa ya nyampe oh iya wes. Aku udah di umur dimana aku ngomong pengen nikah. Walaupun gak itu jodoh. Itu nanti nanti. Dijelas no. Tapi one day mami juga ngomong nang aku. Le, kamu sekali nikah nih. Sarani mami nang kamu karena kamu udah mau nikah, kamu akan melakukan beberapa hal. Kamu nang bojomu kudu mentrit
dia kayak gini. Karena itu kompensasi ini dia akan kesakitan bla bla bla. Jadi kamu harus lebih pintar lagi, kamu harus belajar. Serius. Akhirnya ngomong kayak gitu ya? Akhirnya ngomong kayak gitu. Walaupun dari penjelasan memes dalam hati ngomong aku expert kok. Tangkat iki. Expert kan karena kita belajar dari Ya. Fatul Iza. Nggak tangkat ya berarti ya? Enggak lah. Ada Fatul Izar, Iya. ada Abdul Ijen. Dan kedepannya ada Ada Quratul Uyun. Quratul Uyun dan literatur yang lain. Tetap kita bahas. Dan di sela-sela kayaknya konsepnya selain kita bahas kutubi secara kutubi, kita bahas kitab. Urutannya sesuai kitab. Nanti akan di sela-selanya akan muncul tema-tema seperti ini. Dan Pembahasan mungkin, yang dan mungkin kalau misalnya kita kan membahas tentang kitab, kita akan nyoba nyari literasi barat. Kita baca, relate gak sih ambek wong gini? Betul. Apakah buku barat isok di untal sesaklek iku atau harus dipisah? Berdasarkan mungkin culture-nya beda. Kan selama ini akeh wong sing gak isok nerima culture. Betul. Jadi anak beberapa orang sing langsung dari barat ditelan mentah-mentah. Terus akhirnya Indonesia tadi rotok uniknya ini. Luas banget sih Indonesia. Kita ngomong unik itu karena kita ngomong gradasi tentang penerimaan keperawanan. Kalau kita bahas tentang keperawanan, orang sekarang mulai bergeser, anak muda zaman sekarang. Kalau Indonesia yang dulu itu timur banget dan islami banget. Menjaga dan jogo keperawanan itu sangat tinggi sekali. Saiki keperawanan iku beberapa orang ngomong ya wis, aku jodohnya mbak iki masuk gak perawan lah ya wis lah. Nek ndelok apa jenis konten Master Chef. Ya, ibaratnya special dish. Nah, keperawanan kalau dulu. Iya. Kalau sekarang special dish tapi gradasi. Ada beberapa yang masih menganggap pakem itu sangat ada di atas. Tapi sebagian harus menganggap biasa aja. Tapi masalahnya untuk orang yang menganggap itu ada di atas, itu gak dibarengi dengan literasi yang kuat. Dengan penyampaian yang kuat. Akhirnya nang oma dijogo, nang jopo diodol-odol wong ngawur. Ya itulah pentingnya komunikasi tentang sex education. Dan pentingnya menjaga komunikasi antara orang tua dan anak. Sebenarnya orang tua itu bukan Tuhan yang sebegitu tingginya. Orang tua adalah pendamping anak. Tuh. Yang siap menerima anak keadaan apapun. Ini kesalahan banyak orang. Iya. Gatel aku nek ngomong niku. Nah, makanya kita akan bahas itu di next episode. Gatel banget. Loh, ono mana iki? Apa ini? Signature drink dari semut. Sorry, ini tengah-tengah konten disuguhi kan gak diombe ya gak enak sih. Sorry. Enak sumpah. Kok. Iya. Oke, kita coba membantu menjawab pertanyaan kita sendiri, terutama karena ada yang ngomong ini konten dakwah, Pak. Berarti kan ada yang ngomong kan di sempat konten. Iya, kalau kita ngomong konten dakwah, apakah dakwah itu koyok ngono? Apakah dakwah itu harus seformal itu? Loh, enggak. Waktu itu kan ada yang ngomong konten dakwah dan kita kan jadi gimana gitu. Karena kita ngomongnya vulgar, Pak. Sedangkan asumsi banyak orang. Yo, aku pingin punya konten dakwah, fine. Kita akui kalau ini konten dakwah. Anjane caraku untuk berdakwah. Tapi dengan seperti ini agar apa dakwah lebih mudah diserap. Lebih mengena kepada sasarannya. Iya, dan wong-wong itu gak usah wedi, aku teko nang kono kok dijudge remuk bla bla bla. Kita itu konten dakwah sing siap menerima modal apapun serendah apapun. Ya. Menurut pandanganmu, menurut kita ya podo kan seluwe dukur kan seluwe ndek. Podo ae. Kalau kamu takut datang ke sini, tonton sampai habis videonya. Iya, bisa komen. Iya. Walaupun kamu lah pakai akun anonim, it's lost. Misalnya saya ini punya pacar, tapi pacar saya lonte, terus saya mau menikahinya gimana?
misalnya izin toh, Ya. kita akan jawab. Gak kita vulgarkan, gak kita buka secara person, Iya. tapi kita kasih solusi, Iya, kita kasih sudut pandang, dan kita kasih literatur. siap. Nah, Dan semudah itu dipahami bahasanya karena emang bahasa ini kan bahasa sehari-hari. ya, Dan seharusnya kita emang ngobrolin keilmuan dengan bahasa sehari-hari karena menurut mamiku orang cerdas, orang yang super lah, itu orang yang bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit. keren ya, kayak kuat tuh Mang. Iya. Boleh masuk. Memang harusnya seperti itu juga kan. Iya kan. Jadi gak mungkin kini bahas tentang cara ngitung lingkaran nanggone arek SD gawe aljabar sing gawe sigma, gawe cacing-cacingan integral walaupun iso pakai iku Ya, misale aku ya karo. tapi yo gunakan di Tempat pada yang sasaran tepat. yang tepat. Nah. Oke, kita lanjut di episode berikutnya. Kita akan membahas banyak hal tentang satu, persiapan pernikahan, tutorial hubungan Intim atau hubungan Intim. seks cara islami, dan ada literasinya. Dan beberapa kasus-kasus yang kita dihadapi banyak orang dalam membangun rumah tangga. Permasalahan-permasalahan hubungan antara suami istri dan anak. Hubungan antara seorang suami atau istri dengan mertua, dengan tetangga. Hubungannya sampai mental health seperti apa? Ya, Kita akan bahas di sini. seluas Iya kan? itu kita nanti. Ya iyalah, Iya. jaga kenal bahasan. Iya. Kan cita-cita nih. Kan cita-citanya channel ini terus Iya. untuk menginspirasi banyak orang. Siap, tempat yang tepat untuk berbagi, Pak. Siap. Dan kalau ada yang mau join on frame atau off frame, boleh datang ke Semut karena kita seringnya shoot di sini. Iya. Atau kalau minta datang ke tempat lain, kita bisa datangi. Ya insya Allah tidak kakak Tuhan. Iya, dan waktunya tepat. Dan kalau misalnya malu nanti bisa pakai topeng entah gawe kayak ini. Suara disamarkan. Gak pandang ini gak apa-apa. Atau kalau mau kontribusi bisa kirim surat, email, atau komen di video atas. Mungkin ada yang nggak cocok dengan pendapat kita dengan jenengan, boleh Tanya aja. tanya aja. Kalau mau partisipasi, subscribe, komen dan lain-lainnya. Dan ini sudah mulai mendekati moneter. Alhamdulillah. Merangkak